Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Imadi Nuriase, lahir di Malkangin, Tabanan pada tanggal 20 Februari tahun 1962. Pendidikan dasar saya di Sekolah Negeri Dasar Negeri Tabanan nomor 5 pada tahun 1968 sampai 1974. Tahun 1975 sampai tahun 1977 saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tabanan. Pada tahun 1978 sampai 1981 saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tabanan. Pada tahun 1986 saya mendapatkan gelar sarjana peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Pada tahun 1987 saya diangkat menjadi staf dosen di Lab Klimatologi Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Kemudian akan dikukuhkan sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana dengan bidang ilmu nutrisi ternak. Berkaitan dengan saya akan dikukuhkan sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana dalam bidang ilmu nutrisi ternak, maka topik dalam orasi ilmiah yang saya angkat adalah peran nutrisi dan lingkungan pada peningkatan produktivitas kelinci dalam meningkatkan ketahanan pangan. Ternak kelinci sebetulnya sangat efektif untuk dikembangkan sebagai penghasil daging karena daging kelinci mengandung protein yang tinggi yaitu 21%, kemudian lemak yang rendah 10,2%. Tetapi ada kendala dalam pengembangan ternak kelinci, yaitu sudah terbangun psikologis yang kuat antara manusia dengan kelinci, sehingga manusia sangat segan untuk memotong kelinci hanya dipergunakan untuk daging. Kelinci yang diberikan pakan rumput dasar selama 15 minggu itu akan menghasilkan berat badan 1,2 kg. Namun kalau diberikan konsentrat dengan konsentrasi 15%, 30%, berat badannya akan meningkat, tetapi pada pemberian level 45% mencapai berat badan 1,8 kg. Penelitian tentang analisis finansial pada kelinci sudah saya lakukan, yaitu dengan menggunakan pakan berbasis kulit kopi. Tanpa menggunakan basis kulit kopi, RC rasionya adalah 1,03. Kemudian dengan menggunakan kulit kopi 45%, itu RC rasionya menjadi 1,22%. Kemudian kelinci yang diberikan pakan dasar daripada daun wortel, kemudian diberikan suplementasi konsentrat berbasis limbah, yaitu dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, itu menghasilkan berat karkas dan komposisi karkas yang jauh lebih tinggi daripada tanpa diberikan suplementasi konsentrat. Lantas penelitian tentang penentuan kebutuhan energi dan protein pada kandang yang berbeda, saya menggunakan kandang underground shelter dengan kandang baterai. Kandang baterai adalah merupakan kandang panggung seperti kandang ayam biasanya, sedangkan kandang underground shelter itu adalah kandang dengan beralaskan tanah yang dibuatkan lubang mendekati habitat aslinya. Kemudian dengan menghitung analisis proksimat daripada ransum yang diberikan dikalikan dengan jumlah konsumsi ransumnya, maka kita mendapatkan gross energy. Kemudian analisis proksimat pada feces itu kan kita akan menghasilkan energi pada feces. Lantas dengan mengurangi gross energy dikurangi dengan energi pada feces akan menghasilkan digestible energy. Kemudian metabolisme energi akan didapatkan dengan cara mengalihkan digestible energy dengan konstanta 0,95. Retensi energi kita dapatkan dengan cara analisis proksimat daging tubuh kelinci pada akhir penelitian dikurangi dengan analisis proksimat
tubuh kelinci pada awal penelitian kita mendapatkan retensi energi. Energi hidup pokok adalah metabolisme energi dikurangi retensi energi dikoreksi dengan faktor partial efisiensi. Kemudian energi untuk tumbuh adalah merupakan energi retensi yang dikoreksi dengan partial efisiensi. Lantas kebutuhan total energi yang diperlukan oleh kelinci adalah merupakan gabungan antara energi untuk tumbuh ditambah dengan energi untuk maintenance atau hidup pokok. Kemudian kita mengetahui bahwa selama koleksi total konsumsi rata-rata kelinci per ekor per hari adalah 62 gram per ekor per hari. Kemudian dari perhitungan itu kita bisa mendapatkan bahwa sebenarnya kebutuhan energi pada kandang underground shelter adalah 2.800 kilokalori per kilogram. Dengan perhitungan yang sama, kita mendapatkan kebutuhan energi untuk kelinci yang dipelihara pada kandang baterai adalah 2.900 kilokalori per kilogram. Dari sini kita dapat melihat bahwa standar kebutuhan energi untuk daerah tropis lebih tinggi dibandingkan dengan subtropis, karena MCNIT tahun 1996 menyarankan bahwa ternak kelinci itu memerlukan energi 2.600 kilokalori per kilogram. Kemudian iklim mikro juga berpengaruh, kandang yang berbeda akan berpengaruh. Ternak kelinci yang tidak nyaman menyebabkan energi untuk maintenance untuk hidup pokoknya lebih tinggi, sehingga energi untuk pertumbuhan menjadi lebih rendah. Masyarakat khususnya peternak di dalam mengembangkan ternak kelinci mestinya memperhatikan nutrisi ternak. Dalam hal ini adalah standar kebutuhan energi dan proteinnya. Kemudian juga harus memperhitungkan faktor lingkungan, karena faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap penggunaan energinya. Ternak yang tidak nyaman akan menggunakan energi untuk hidup pokok atau maintenance lebih tinggi, sehingga untuk pertumbuhan menjadi lebih rendah. Kemudian peternak dapat menggunakan sumber pakan lokal sebagai sumber protein. Peternak bisa menggunakan limbah wine anggur terfermentasi, kemudian kulit kopi terfermentasi, ampas tahu, dan yang lainnya. Kemudian untuk sumber energi, peternak bisa menggunakan rumput lapangan, rumput unggul, kulit pisang, dan yang lainnya yang bersumber dari lokal. Tentunya penggunaan daripada bahan pakan ini harus dikombinasikan dan juga harus memperhatikan standar kebutuhan energi dan proteinnya. Juga harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan daripada ternak kelinci tersebut. Sebagai guru besar yang akan dikukuhkan nanti, saya tetap berkomitmen akan selalu membuat inovasi tentang pengembangan ilmu pengetahuan, terutama melakukan penelitian-penelitian, riset-riset di bidang ilmu nutrisi ternak. Kemudian hasil-hasil riset itu kami akan hilirisasi melalui pengabdian masyarakat, dan juga saya akan tuangkan dalam bentuk buku. Hasil-hasil penelitian di bidang ternak kelinci sudah saya buat 2 buku ber-ISBN. Yang pertama adalah pemeliharaan ternak kelinci di daerah dataran rendah tropis. Kemudian buku yang kedua adalah limbah agroindustri sebagai pakan kelinci. Saya juga akan tetap melakukan kuliah-kuliah di kampus karena tugas dosen yang utama adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Demikian profil guru besar sudah saya sampaikan. Sebagai akhir kata, saya mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.